Selamat berjumpa lagi dengan perkuliahan reproduksi ternak. Adapun materi yang akan kita pelajari dan kita bahas kali ini adalah tentang proses fertilisasi hingga kebuntingan. Adapun sub-sub materi yang akan kita bahas, yang pertama adalah proses fertilisasi, proses maturasi, interaksi sperma dan ovum, pertemuan sperma dan ovum, penetrasi sperma, fusi gamet, dan perkembangan pronuklei dan singgami. Saya berharap semua mahasiswa sudah memahami pembahasan pada materi-materi awal, karena hal ini sangat penting agar bisa memahami seluruh proses fertilisasi hingga kebuntingan secara komprehensif. Kita ketahui bahwa ada berbagai macam bentuk sistem reproduksi makhluk hidup, baik pada tanaman maupun pada hewan atau binatang. Secara garis besar dapat kita bagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi seksual, yaitu sistem reproduksi dengan karakteristik pembelahan sel melalui meiosis, lalu ada formasi gamet dan fertilization atau fertilisasi, di mana hasil reproduksi seksual ini akan menghasilkan turunan yang memiliki variasi genetik antara tetua, jantan, dan betina. Sedangkan sistem reproduksi aseksual atau tanpa hubungan seksual biasanya adalah berasal dari makhluk hidup yang kita istilahkan dengan single parent. Dari satu individu bisa langsung menghasilkan turunannya sendiri. Hal ini biasanya terjadi pada hewan-hewan kita sebut dengan hermaprodit, seperti contohnya cacing. Karena di dalam tubuh cacing tersebut memiliki dua organ reproduksi, sehingga dia bisa mengawini dirinya sendiri yang disebut dengan hermaprodit. Sehingga turunan yang dihasilkan dari single parent ini memiliki genetik yang identik dengan tetuanya. Selanjutnya, di dalam reproduksi ada beberapa tahapan perkembangan. Tahapan perkembangan, yaitu dimulai dengan formasi gamet atau gamete formation. Formasi gamet artinya bahwa gamet-gamet membentuk formasi yang terjadi di dalam tubuh masing-masing individu, baik jantan maupun betina. Setelah terbentuknya formasi gamet, barulah bisa terjadi fertilisasi atau pencampuran. Ingat, formasi gamet ini adalah mulai dari proses yang kita pernah pelajari, yaitu spermatogenesis. Kalau dalam hewan betina disebut dengan oogenesis. Sehingga masing-masing mereka adalah haploid. Lalu setelah itu, setelah formasi gamet baru masuk ke fertilisasi atau pembuahan, yaitu penggabungan kembali haploid dari spermatozoa dan haploid ovum menjadi diploid. Setelah itu akan terbentuk yang kita sebut dengan embrio. Lalu terjadilah cleavage atau pembelahan. Dalam cleavage ini ada dua hal, yaitu pembelahan inferensiasi dan diferensiasi. Di mana pembelahan inferensiasi dalam pembelahan cleavage ini belum terjadi hal-hal yang berhubungan dengan mengarah pada pembentukan organ atau jaringan-jaringan spesifik. Setelah cleavage baru masuk ke
gastrulation, ya, gastrulasi atau gastrulation. Nah, pada gastrulasi ini sudah mulai pembelahan sel mengarah pada pembentukan jaringan-jaringan spesifik. Sudah mulai munculnya anlagen. Lalu setelah itu mulailah terbentuknya formasi organ. Dari formasi organ ini, pembelahan selanjutnya, pertumbuhan dari hasil fertilisasi ini adalah pertumbuhan udah mulai mengarah ke pembentukan spesialisasi jaringan atau jaringan-jaringan yang sudah mulai mengarah ke spesifikasi yang siap untuk mengarah ke pembentukan organ. Sebelum kita bahas ke sana, mungkin perlu sekali kita ingat bagaimana dengan sistem reproduksi pada pejantan, ya, atau sistem reproduksi pejantan. Maaf, sistem reproduksi betina harusnya ini harus female reproduction system. Nah, kita lihat sekilas bahwa dalam organ reproduksi betina, disinilah nantinya proses fertilisasi itu terjadi. Oleh karena itu, sekilas kita lihat lagi bagaimana saluran reproduksi betina. Yaitu terdiri dari yang paling luar adalah vulva, lalu masuk vagina, lalu cervix. Dari cervix baru masuk ke uterus. Uterus di sini ada cornua uteri dan corpus uteri atau bagian percabangan, karena di bagian ujung daripada uterus ini dia bercabang dua. Oleh karena itu percabangannya kita sebut dengan cornua uteri dan corpus badan uteri. Setelah itu dia masuk ke saluran kecil yang namanya dengan tuba fallopiae. Ya, tuba fallopiae di sini ada semacam bentuk seperti corong, disebut dengan fimbriae. Di depan ujung fimbriae ini ada masing-masing ujung ada sebuah ovarium. Ovarium ini yang kita katakan sebagai gonad atau organ reproduksi utama daripada betina. Ingat, organ reproduksi utama daripada jantan namanya testis, yang berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa melalui proses spermatogenesis. Nah, di dalam ovarium atau gonad betina ini juga terjadi atau bertugas salah satu di antaranya adalah menghasilkan ovum atau sel telur melalui proses oogenesis. Jadi oogenesis akan menghasilkan sel telur tersebut ditangkap oleh fimbriae, masuk ke tuba fallopiae, dan spermatozoa nanti akan dideposisikan masuk melalui saluran reproduksi betina. Dia akan menuju ke tuba fallopiae, dan disinilah tempat terjadinya fertilisasi. Ya. Selanjutnya, apa itu fertilisasi? Jadi fertilisasi secara umum dapat kita katakan sebagai penetrasi spermatozoa ke dalam sitoplasma ovum. Ya, jadi itu yang disebut dengan fertilisasi. Yang kedua adalah nukleolus, ya, atau inti daripada ovum, dan nukleus atau inti daripada spermatozoa akan menyatu. Jadi nukleus atau yang paling ini lagi nukleolus yang mengandung unsur-unsur herediter yang mengandung DNA. Nah, ini yang akan menyatu atau melebur membentuk zigot. Ya, yang tadinya sperma itu haploid, ovum juga haploid, mereka menyatu menjadi diploid. Bagaimana selanjutnya proses fertilisasi tersebut? Sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin kita harus lebih memahami lebih komprehensif agar bisa paham secara keseluruhan bagaimana proses fertilisasi. Dari sisi bahasa, fertilisasi itu dapat dikatakan sebagai sebuah peristiwa bersatunya spermatozoa dan ovum yang sering pada tanaman kita sebut dengan penyerbukan. Ingat, kalau pada tanaman ada organ jantan dan ada organ betina. Organ jantan itu adalah
benang sari, sedangkan organ betina adalah kepala putik. Kalau pada hewan yang nanti membawa benih jantan adalah spermatozoa dan ovum. Fertilisasi merupakan suatu proses ganda. Jadi suatu proses ganda, yaitu dalam aspek, kita bisa lihat dari aspek embriologik, ya, yaitu bahwa secara embriologik fertilisasi dapat dikatakan sebagai pengaktifan ovum oleh spermatozoa. Nah, pengertian ini diambil dikarenakan karena ketika belum ada spermatozoa, ovum ini dia sepertinya dalam keadaan inaktif. Ketika dia menyatu dengan unsur-unsur herediter dari spermatozoa, maka seketika ovum ini dia akan aktif dan dia mulai melakukan aktivitas pertumbuhan. Lalu yang kedua, kita bisa lihat juga dari aspek genetik. Dari aspek genetik dapat dikatakan bahwa fertilisasi merupakan pemasukan faktor-faktor herediter atau faktor-faktor genetik jantan di dalam ovum, di mana tempat terjadinya fertilisasi hampir untuk pada semua ternak atau hewan, mamalia terutama, termasuk diantaranya manusia, adalah terjadi pada bagian bawah ampula tuba fallopiae. Ya, sering juga disebut dengan uterotumbal junction atau UTJ, di mana fungsi ampula isthmus junction atau AIJ adalah untuk memperlambat perjalanan ovum. Nah, di dalam tuba fallopian ini ada dibagi 3 bagian, ya, yaitu bagian AIJ atau ampula isthmus junction. Nah, di sini dia berfungsi untuk memperlambat pergerakan daripada ovum, sehingga diharapkan ketika sampai ke UTJ atau uterotumbal junction itu sudah ada spermatozoa yang masuk ke sana, dan tempat yang terbaik untuk terjadinya fertilisasi adalah pada uterotumbal junction, yaitu salah satu bagian tengah dari tuba fallopiae. Untuk keberhasilan suatu proses fertilisasi, maka syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah yang pertama, ya, yaitu harus ada sel jantan yang kita sebut dengan spermatozoa yang dihasilkan oleh ternak jantan. Lalu yang kedua adalah harus ada sel betina atau sel ovum yang juga dihasilkan oleh hewan betina. Syarat ketiga, kedua-duanya baik jantan maupun betina sudah dewasa kelamin, karena sudah dewasa kelamin baru bisa menghasilkan sel spermatozoa melalui proses spermatogenesis dan sel ovum melalui proses oogenesis. Nah, selanjutnya harus terjadi pertemuan, ya, pertemuan antara ternak jantan dan ternak betina kalau perkawinan itu secara alamiah. Nah, atau disebut dengan koitus atau senggama, di mana dalam proses pertemuan koitus atau senggama ini ada beberapa tahap yang harus terjadi. Ini kita diskusi, kita bicarakan tentang bagaimana kalau perkawinan itu secara alamiah. Nah, oleh karena itu, sebelum terjadi pertemuan antara sel spermatozoa dan sel ovum, harus ada tahapan-tahapan. Jadi terjadi pertemuan antara kedua sel ini, yaitu dilakukan oleh individu jantan dan betina. Maka pertemuan itu disebut dengan melakukan senggama atau koitus. Dengan tahapan-tahapan pertama harus ada percembuhan. Percembuhan ini terjadi apabila ternak betina sudah mengalami estrus. Setelah mengalami estrus, dia akan menunjukkan gejala-gejala estrus. Ingat bahwa estrus adalah keinginan untuk dikawini. Oleh karena itu dia akan mengekspresikan gejala-gejala estrus ini yang kita sudah kenal, diantaranya ciri-cirinya yang kita sebut dengan ciri-ciri. Ya, ciri-ciri daripada hewan yang sedang estrus adalah vulvanya membengkak, memerah, kalau diraba terasa hangat, dan ada keluar cairan putih bening. Nah,
Kemarin juga saya sudah sampaikan bahwa ketika hewan betina mengalami estrus, dia akan melepas feromon, ya, atau semacam hormon yang dilepas di lingkungannya dan tertiup oleh angin dimanapun arah angin itu. Apabila tercium oleh ternak jantan, maka ternak jantan akan mengekspresikan libido atau keinginan untuk kawin. Ya, jadi setelah libido, hewan betina sudah mengalami estrus atau birahi, hewan jantan mengalami ereksi, lalu terjadi intromisi. Nah, setelah intromisi baru terjadi kopulasi atau pertemuan antara kedua kelamin. Nah, setelah kopulasi, maka spermatozoa akan dilepas melalui suatu mekanisme ejakulasi, yaitu spermatozoa dilepas masuk melalui lumen organ reproduksi betina. Disitulah baru spermatozoa itu dia akan mencari atau menuju di mana tempat ovum atau sel telur betina itu ada, agar bisa terjadi pertemuan yang kita sebut dengan fertilisasi. Kopulasi dan ejakulasi dari berbagai ternak itu berbeda-beda. Pada sapi dan domba, ejakulasi yaitu biasanya terjadi pada bagian mulut serviks, yaitu bagian vagina yang terdapat awal atau portovaginalis cervix. Tadi saya sudah memperlihatkan bagaimana bentuk daripada saluran reproduksi betina, mulai dari vulva, vagina, cervix. Cervix itu adalah sebuah bangunan yang kalau kita lakukan palpasi rektal seperti tersusun atas cincin-cincin kartilago atau cincin-cincin dari tulang-tulang rawan, seperti kalau kita raba seperti cincin-cincin. Nah, itu cervix. Dia memiliki fungsi-fungsi yang sangat penting, yaitu yang terutama kalau ketika terjadi estrus, itu dia banyak diliputi oleh semacam cairan yang berfungsi untuk menjaga agar tidak mudah benda asing itu masuk ke dalam cervix, apalagi masuk ke dalam uterus. Jadi harus betul steril. Nah, ketika kopulasi dari setiap hewan itu berbeda-beda dalam mendeposisikan semen tersebut. Nah, itulah sebagai contoh pada sapi dan domba itu pada mulut serviks. Kemarin saya sudah perlihatkan bagaimana kalau pada babi dia lewat dari mulut serviks, hampir masuk melewati daripada serviks. Pada kuda dan babi, ejakulasi pada lumen serviks lalu ditampung oleh uterus. Jadi pada lumen atau langsung pada saluran serviks tersebut. Nah, nanti akan masuk atau ditampung dalam uterus. Sedangkan pada ternak unggas atau ternak avifauna, ayam, itik, burung-burung, itu biasanya melalui kloaka. Ya, melalui kloaka. Bagian belakang daripada unggas kita sebut dengan kloaka, karena kloaka ini memiliki fungsi untuk saluran pembuangan feses, pembuangan urin, dan juga untuk genitalia. Nah, maka istilahnya dengan kloaka. Berbeda kalau pada ternak mamalia lain, karena saluran untuk urin dan genitalia itu berbeda, kita sebut dengan urogenitalia. Sedangkan untuk pembuangan feses kita sebut dengan anus. Nah, jadi pada unggas itu melalui kloaka lalu masuk ke saluran reproduksi dan dapat bertahan. Nah, untuk unggas ini spermatozoa yang dideposisikan oleh organ reproduksi jantan itu dapat bertahan dalam saluran reproduksi betina itu sekitar 1 minggu atau 5 sampai dengan 7 hari. Dia bisa bertahan hidup di situ. Oleh karena itu, ketika kalau kita mau melakukan IB pada ayam, nah biasanya kita pakai selang waktu sekitar 3 sampai dengan 4 hari. 4
4 hari baru kita lakukan IB lagi, 4 hari lalu kita lakukan IB lagi. Agar ketika sel telur itu dihasilkan, masih ada spermatozoa yang hidup di dalamnya. Lalu kalau kita mau mengganti, ya kita mau mengganti pejantan, misalnya dalam penelitian, kita ingin bahwa ya untuk telur-telur yang 1, 2, 3 sampai 5 misalnya, karena range telur ayam itu bisa mencapai, kalau ayam-ayam yang kampung, nah itu bisa antara 10 sampai dengan 12 butir. Nah, misalnya kalau kita pakai 2 jantan, ayam jantan Bangkok dengan ayam jantan Legong, maka kita harus bisa memperhatikan range. Ya, jadi kalau kita kasih kawin hari pertama kita biarkan, nanti setelah hari ke-7, ke-8 baru kita kawinkan lagi dengan jantan yang lain agar kita bisa memperoleh telur-telur tetas yang berasal dari 2 pejantan yang berbeda. Kembali lagi kita lihat bagaimana tentang anatomi dan fisiologi organ reproduksi betina. Nah, ini untuk setiap ternak berbeda-beda. Di sini diperlihatkan ini adalah sapi. Ingat organ reproduksi betina itu mulai dari vulva, vagina, ini yang namanya cervix. Nah, lalu baru masuk ke uterus atau yang kita sering sebut dengan rahim. Dari sini baru masuk ke tuba fallopiae. Baru ada di ujungnya ada fimbriae dan ovarium. Ini pada sapi. Kalau ini pada kuda. Pada dasarnya semua hewan sama, hanya ada beberapa perbedaan dalam bentuknya saja, ya. Bentuk, terutama bentuk serviks, seperti contohnya pada kuda kita lihat serviksnya seperti ini. Nah, pada sapi dia lebih pendek, pada kuda lebih panjang. Nah, ini pada babi. Nah, babi dia lebih pendek. Sehingga ketika terjadi kopulasi dia langsung masuk melalui serviks hampir mendekati ke uterus. Karena babi adalah hewan polytokes atau peridi yang menghasilkan satu kali ovulasi bisa menghasilkan lebih dari 1 sel telur. Nah, berbeda dengan pada sapi. Nah, lalu ada satu hal yang menarik, yaitu di mana kalau pada uterus daripada sapi ada benjolan-benjolan kecil. Ini yang kita sebut dengan karangkula. Ya, nanti berfungsi untuk menghasilkan hormon dan juga untuk menjaga atau merawat ketika sudah terjadi perkembangan embrio di sana. Bentuk-bentuk dari uterus setiap hewan itu juga memiliki berbagai macam variasi. Nah, di sini adalah beberapa gambaran ya bentuk-bentuk uterus kalau kita gambarkan secara umum. Nah, ini adalah kuda, dia agak lebih langsing dan panjang. Sapi dia lebih lebar dan bagian corpus uterus corpus uteri sampai dengan tuba fallopiae agak lebih pendek. Domba hampir mirip dengan sapi. Nah, kalau pada anjing dia lebih langsing dan tuba fallopiae-nya lebih panjang. Nah, kalau pada babi hampir mirip dengan yang lainnya. Nah, inilah beberapa perbedaan. Sehingga nanti kalau dilakukan pembedahan pasca mati, kita akan bisa melihat berbagai macam perbedaan tersebut. Sebagai satu ilustrasi untuk proses fertilisasi sampai dengan terjadi pregnancy atau kebuntingan. Nah, ini kalau pada manusia datanya rata-rata sekitar 38 minggu setelah fertilisasi. Sehingga setelah fertilisasi, nah ini kebuntingan sudah bisa terjadi, diketahui sekitar 38 minggu. Dimana setelah 2 minggu itu blastosit sudah terbentuk. Minggu ke-3 dan ke-8 itu disebut dengan periode embrionik. Sedangkan minggu ke-9 sampai dengan lahir itu disebut dengan periode fetal. Hampir mirip dengan pada sapi. Karena masa kebuntingan pada manusia dan sapi yaitu sekitar 9 bulan. Ya, jadi pada minggu ke-8 sampai minggu ke-3 sampai dengan ke-8 kita sebut dengan periode embrionik. Setelah itu kita sebut dengan periode fetal atau periode kebuntingan. Istilah fetal atau fetus adalah individu baru yang telah terbentuk dari hasil fertilisasi dan berkembang di dalam uterus.
Setelah fertilisasi biasanya mulai ada perkembangan awal daripada calon individu yang baru. Nah, perkembangan awal yang tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam fertilisasi itu mulai pertama yang terjadi adalah formasi singgam, ya, atau sudah terjadi formasi. Lalu setelah itu terjadi fertilisasi. Setelah fertilisasi, lalu apa yang disebut dengan cleavage. Yaitu cleavage yaitu mulai pembelahan awal. Itu kalau pada sapi dan manusia, nah itu terjadi sekitar 24 jam setelah fertilisasi. Jadi setelah 24 jam setelah fertilisasi mulai terjadi cleavage. Ya, cleavage atau pembelahan awal yang hanya sekedar pembelahan karena dia masih dalam fase inferensiasi. Nah, inilah gambarannya. Biasanya kalau pada hari pertama satu sel itu dia menjadi 2 sel, lalu 4 sel, 8 sel pada hari ketiga, lalu pada hari keempat dia sudah mulai menjadi apa yang disebut dengan morula. Jadi mulai dari blastula, morula, sampai dengan pembelahan diferensiasi untuk mengarah ke pembentukan organ. Pada hari kelima, yaitu dia mulai menjadi blastosit. Nah, di mana sekresi sel sudah menghasilkan sebuah rongga yang berisi cairan di bagian tengahnya. Lalu lapisan blastosit, sudah mulai tampak massa inner cell, trophoblast, dan blastocoel. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ini kalau pada hari kelima, di sini sudah mulai berisi cairan, mulai terbentuk ya inner cell mass atau massa inner cell. Nah, blastosit sudah mulai terbentuk, trophoblast juga sudah mulai terbentuk. Nanti kita akan lihat bagaimana tahapan-tahapannya secara lebih detail. Lalu setelah itu mulailah terjadi implantasi. Ya. Jadi implantasi adalah mulai melekatnya atau menempelnya hasil dari fertilisasi yaitu embrio pada uterus. Dan di dalam uterus itu ada memiliki beberapa lapis. Lapis yang paling luar yaitu disebut dengan lapisan endometrium. Nah, disitulah implantasi itu mulai terjadi. Ya, yaitu dengan terbenamnya blastosit pada lapisan endometrium. Lapisan endometrium adalah salah satu lapisan pada uterus yang hanya terjadi ketika ternak betina mengalami estrus. Nah, perlu diperhatikan ya. Jadi lapisan endometrium ini terbentuk apabila ternak betina mengalami estrus dan menghasilkan sel telur. Apabila sel telur yang dihasilkan ini tidak dibuahi, maka lapisan endometrium ini akan gugur atau runtuh. Untuk pada ternak atau binatang itu endometrium ini akan runtuh lalu diabsorpsi kembali oleh tubuh ternak betina. Tetapi kalau pada manusia tidak demikian. Lapisan endometrium yang telah gugur apabila tidak terjadi fertilisasi dan kebuntingan, nah ini akan dikeluarkan oleh tubuh. Dan keluarnya endometrium dan persiapan-persiapan kebuntingan ini itu yang kita sebut dengan menstruasi. Yang pada manusia bisa terjadi sekitar 5 sampai dengan 7 hari. Tetapi kalau terjadi kebuntingan, maka blastosit akan terbenam pada blastosit akan terbenam pada lapisan endometrium, lalu perlahan-lahan dia seperti mengeluarkan akar begitu berakar, perlahan-lahan dia akan menyatu dengan jaringan induk. Nah, inilah bakal atau calon terbentuknya plasenta. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini ya. Jadi inilah uterine cavity. Nah, blastosit
ini mulai memendam. Jadi kita lihat ini inner cell, ini adalah trophoblast, ini adalah kita sebut tadi itu inner cell, masa inner cell. Nah, ini perlahan-lahan dia mulai seperti mengeluarkan akar, atau embrio tadi dia menempel pada lapisan endometrium, lalu sel-sel ini masuk menyatu, dia seperti berakar ya, seperti kecambah yang tumbuh akarnya masuk ke dalam tanah. Nah, seperti gitu kalau kita mau khayalkan. Nah, dia langsung masuk, dia menyatu dengan organ atau menyatu dengan tubuh induk betinanya. Lalu setelah itu pada hari ke-14 itu membran amnion mulai melingkupi embrio, membran amnion ya. Jadi ada satu membran lapisan yang disebut dengan lapisan amnion, yang bahasa awamnya kita sebut dengan apa ya? Kantong ya, yang melingkupi atau melindungi fetus atau janin dalam kandungan, ya, membran amnion. Lalu terbentuknya kantong yolk, korium mulai membentuk fili seperti jari-jari kecil. Jadi, kalau kita lihat gambar ini terjadi pada hari ke-14. Jadi dia mulai membentuk seperti jari-jari kecil ini, kita lihat ini disebut dengan korium fili. Nah, di sini korium sudah terbentuk, ya, sudah terjadi koneksi, ya, jadi koneksi atau sudah mulai menempel pada bagian endometrium. Lalu kantong amnion atau membran amnion ini melingkupi embrio sudah mulai terbentuk. Nah, ini adalah cairan korium atau chorionic cavity. Nah, pada manusia itu biasanya ada satu hal yang biasa disebut dengan human chorionic gonadotropin atau HCG. Ini adalah merupakan salah satu hormon yang biasanya disekresikan oleh blastosit, di mana berfungsi untuk melakukan stimulasi luteum yang menyebabkan pelepasan daripada hormon progesteron dan estrogen. Hal ini menyebabkan pelepasan endometrium, atau apabila tidak terjadi kebuntingan, maka apa yang kita sebut dengan menstruasi pada manusia. Ya, jadi kalau seandainya sel ovum atau sel telur yang dihasilkan dari ovarium masuk melalui tubuh fallopian sampai pada uterus, lalu tidak terjadi fertilisasi. Kalau tidak terjadi fertilisasi, berarti tidak terjadi penempelan pada lapisan endometrium, maka akan keluar sebuah hormon disebut dengan hormon, ya, HCG ini, human chorionic gonadotropin, di mana hormon ini dia akan melakukan stimulasi pada korpus luteum yang menyebabkan pelepasan hormon progesteron dan estrogen. Mekanisme ini juga terjadi pada ternak-ternak mamalia yang lain. Nah, tetapi seandainya kalau pada ternak mamalia yang lain lalu terjadi runtuhan daripada lapisan endometrium, nah ini pelepasan atau runtuhan, maka pada manusia kita sebut dengan menstruasi. Sedangkan pada hewan lain hasil runtuhan dari endometrium ini langsung diserap oleh tubuh ternak betina, sehingga tidak pernah kita temukan hewan atau sapi, kambing mengalami menstruasi, ya. Nah, kalau menstruasi kasihan, nanti mereka mau beli mereka punya pembalut di mana. Nah, kalau pada manusia masih bisa punya pembalut, bisa beli di toko. Nah, disinilah mekanisme yang dimanfaatkan dalam teknologi reproduksi untuk melakukan apa yang disebut dengan sinkronisasi estrus. Cuma kalau pada ternak sapi, sinkronisasi estrus kita lakukan dengan penyuntikan, namanya dengan hormon PGF2 alfa atau prostaglandin, di mana mekanisme kerja prostaglandin itu hampir sama dengan hormon HCG, di mana hormon tersebut dia akan menstimulasi korpus luteum untuk melepaskan progesteron
dan estrogen, sehingga membantu mempercepat terjadinya estrus lagi. Nah, kalau dilakukan pada jumlah sapi yang banyak, maka mereka akan estrus dalam waktu yang hampir bersamaan. Sehingga kalau kita lakukan aplikasi IB atau AI, Artificial Insemination, maka kita berharap bisa mendapat kelahiran, ya, kebuntingan yang sama-sama dan kelahiran yang sama. Nah, jadi sengaja saya tampilkan ini untuk bisa memberikan gambaran. Jadi kalau pada ternak itu kita suntikan dengan hormon PGF2 alpha atau prostaglandin. Nah, sedangkan secara alamiah pada manusia itu dilepaskan hormon HCG atau hormon chorionic gonadotropin. Biasanya dapat dideteksi pada kebuntingan setelah 3 minggu dengan tes kebuntingan. Seandainya kalau terjadi kebuntingan pada manusia. Nah, tapi kalau tidak terjadi kebuntingan, maka terjadi mekanisme menstruasi. Nah, kalau pada ternak atau pada hewan, deteksi yang dapat kita lakukan, bisa kita lakukan deteksi dengan analisa hormon, tapi itu mahal. Nah, tetapi kita melihat saja. Ingat bahwa fase atau masa estrus itu terjadi setiap 21 hari. Artinya apabila terjadi perkawinan baik secara alamiah maupun secara buatan dengan IB, setelah 21 hari, apakah ternak betina itu menunjukkan gejala-gejala estrus atau minta kawin lagi atau tidak? Kalau dia tidak minta kawin lagi, maka dugaan awal kita bahwa kemungkinan sudah terjadi fertilisasi. Maka kita tunggu sampai dengan periode kedua. Apabila sampai periode kedua atau 21 hari ke depan atau sekitar ya sudah mencapai sekitar 1 bulan lebih, ya, mendekati 2 bulan, 3 bulan. Nah, kalau tidak menunjukkan gejala estrus lagi, maka nanti setelah beberapa bulan berikutnya kita bisa melakukan deteksi dengan menggunakan teknik palpasi rektal, yaitu memasukkan tangan melalui rektum untuk melakukan perabaan apakah sudah terjadi perkembangan daripada fetus atau tidak. Nah, atau juga kalau pada awal-awal sekitar 21 hari dapat kita lakukan juga dengan palpasi rektal untuk bisa memperoleh atau meraba pada bagian ovarium. Apakah sudah ada, ya, ada folikel, ya, ada folikel yang sudah ovulasi atau belum. Kalau sudah ada folikel yang ovulasi, itu akan bisa teraba, ya, karena setelah folikel itu berkembang mulai dari folikel primer, sekunder, tersier sampai dengan folikel dominan atau yang dulunya kita sebut dengan folikel de Graaff. Setelah itu dia akan pecah, maka dia akan meninggal bekas dari folikel tersebut. Yang bekas itu kita sebut dengan corpus luteum. Sehingga kalau dalam palpasi rektal teraba corpus luteum, maka kita bisa memutuskan bahwa sudah terjadi ovulasi. Dan bisa terjadi kebuntingan kalau kita lakukan palpasi lagi. Lalu pada hari ke-15, pada fase gastrulasi, di mana sudah mulai terbentuk apa yang disebut dengan primitive stick atau goresan primitif. Dia terbentuk di sepanjang sebuah sumbu massa sel bagian dalam. Nah, ini kalau kebuntingan itu berhasil atau fertilisasi itu berhasil dan ovarium sudah mulai dan embrio sudah mulai berkembang. Jadi kalau embrio sudah mulai berkembang, sudah terjadi implantasi, maka ini yang disebut dengan primitive stick atau goresan primitif, ya, seperti sebuah garis kecil. Di mana dalam tahap ini yaitu sel-sel mulai bermigrasi ke dalam bentuk endoderm dan mesoderm. Mereka sudah mulai terbentuk lapisan endoderm dan mesoderm. Nah, selanjutnya dalam proses gastrulasi mulai mengarah ke pembelahan sel membentuk blastula. Nah, selama gastrulasi ada beberapa sel akan bergerak ke dalam menghasilkan embrio dengan 3 lapis. Nah, kita lihat
Nah, 3 lapis ya. Jadi 1, 2, 3. Nah, dari sini dia akan membentuk seperti ini. Nah, ini adalah sudah dalam fase gastrulasi. Lalu mulailah perkembangan awal pembentukan tubuh dari individu baru dari hewan vertebrata ini mulai berkembang. Jadi tadi kita bilang dengan stick primitif atau goresan primitif dia mulai membentuk natural fold ya. Nah, dia akan seperti ini, lalu dia akan berkembang lagi menjadi ya somatik, lalu dia akan berkembang mulai mengarah ke arah mulai seperti pembentukan atau anlagen. Anlagen adalah calon-calon organ. Nah, dari calon-calon anlagen tersebut mulai mengarah ya pada kebuntingan yang sudah mulai berlanjut. Nah, sudah mulai kalau kita lakukan pembedahan pasca mati di dalam ovarium mulai terbentuk makhluk seperti ini ya. Nah, bisa dilihat pada slide. Nah, selanjutnya seperti ini. Dia akan mulai mengarah bentukan seperti ini. Ini dalam gambaran atau grafis perkembangan individu baru dalam uterus. Satu hal yang perlu diperhatikan ya, satu gejala yang kita istilahkan dengan nutrisi fetus ini sangat penting sekali. Ya, kita ingat bahwa setelah terbentuknya plasenta, maka semua zat makanan atau nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan dari fetus itu selalu melewati plasenta, di mana nutrisi induk sangat berpengaruh atau mempengaruhi kesehatan daripada fetus atau individu baru yang terbentuk di dalam uterus atau dalam rahim. Beberapa zat dapat memberikan pengaruh atau mempengaruhi kemampuan penyerapan nutrisi, sehingga akan memberikan pengaruh terhadap kesehatan fetus. Apabila induk betina memakan beberapa makanan, atau kalau pada manusia contohnya saya memberikan contoh, ya, apabila pada manusia misalnya seorang ibu yang sedang mengandung lalu menghirup asap rokok yang mengandung nikotin, maka asap rokok ini akan memblok beberapa unsur nutrisi yang masuk ke dalam fetus atau yang membawa makanan ke dalam fetus. Nah, sangat disayangkan kalau unsur-unsur nutrisi penting itu tidak masuk ke dalam fetus. Karena plasenta itu adalah merupakan satu jaringan yang sangat selektif dalam berbagai macam transportasi bahan makanan. Bahan-bahan makanan yang dianggap racun akan diblok dan tidak akan masuk. Nah, faktor-faktor pembatas seperti tadi saya contohkan, kalau pada manusia asap rokok, nah itu akan diblok sehingga dia tidak akan masuk ke dalam fetus. Kalau pada ternak adalah ada beberapa makanan yang mengandung racun-racun tertentu di range pastur atau di farm kita, di farm. Nah, itu juga akan membatasi ya, karena dia mengandung racun-racun tertentu sehingga diblok oleh plasenta sehingga tidak masuk ke fetus beberapa unsur makanan atau zat gizi. Nah, jadi peran daripada plasenta ini sangat penting, ya, yaitu sebagai transportasi baik makanan maupun oksigen dari induk kepada anak. Nah, dalam sistem fertilisasi ada dua fertilisasi yang sering kita dengar, yaitu ada fertilisasi in vivo dan fertilisasi in vitro. Kalau fertilisasi in vivo adalah fertilisasi yang terjadi dalam tubuh, ya, dalam tubuh ternak yang terjadi secara alamiah. Tapi di dalam teknologi reproduksi ada juga satu istilah disebut dengan fertilisasi in vitro, di mana fertilisasi in vitro ini adalah proses fertilisasi atau konsepsi dilakukan secara sengaja di luar tubuh. Nah, ada beberapa ternak juga, beberapa hewan ternak tidak ada, beberapa hewan yang fertilisasinya adalah in vitro, ya, seperti contohnya katak, ikan, di mana sel telur dilepas, lalu
spermatozoa itu juga akan dilepas oleh hewan jantan dan terjadilah fertilisasi di luar tubuh. Tetapi untuk makhluk-makhluk mamalia dan juga termasuk manusia, itu bisa dilakukan oleh manusia yang kita sebut dengan fertilisasi in vitro, di mana diawali dengan penyuntikan hormon yang menyebabkan ovulasi pada ternak betina, lalu kita mengambil atau memanen oosit atau ovum dari saluran reproduksi betina, lalu kita letakkan pada cawan Petri, lalu kita tambahkan atau masukkan spermatozoa, maka akan terjadi fertilisasi pada cawan Petri. Di mana setelah fertilisasi terjadi, terbentuk embrio, lalu embrio ini akan kembali dimasukkan ke dalam uterus atau saluran reproduksi betina, dan dia akan berkembang menjadi individu yang baru. Nah, ini kalau pada manusia sering disebut dengan sistem bayi tabung, ya, karena terjadi kelainan-kelainan pada spermatozoa seorang pria, ya suami, terus mungkin terjadi kelainan pada saluran reproduksi seorang wanita sehingga tidak pernah bisa terjadi kebuntingan. Nah, kalau ke dokter ahli kandungan, nah, ini bisa disarankan dengan menggunakan bayi tabung. Jadi dilakukan fertilisasi in vitro. Lalu hasil daripada fertilisasi in vitro ini yang namanya sudah menjadi calon individu baru, hasil fertilisasi kita sebut dengan zigot tadi atau embrio tadi ditanam kembali ke dalam organ reproduksi betina. Oke, sekarang kita akan lihat. Ya, jadi tadi saya sudah memberikan overview, memberikan gambaran pada kalian bagaimana proses fertilisasi dan perkembangannya secara umum. Nah, sekarang untuk bisa terjadi fertilisasi kita harus ada syarat-syarat yang tadi kita sudah perlihatkan, ya. Di mana syarat utamanya adalah harus ada spermatozoa dan harus ada sel ovum. Nah, bagaimana ceritanya atau bagaimana sampai sel spermatozoa itu bisa membuahi sel telur di dalam saluran reproduksi betina kalau perkawinan itu secara alamiah atau perkawinan in vivo. Maka spermatozoa itu membutuhkan suatu perjalanan. Maka kita akan bahas bagaimana dengan perjalanan spermatozoa menuju ke saluran pembuahan atau ke bagian uterus sampai dengan tuba fallopiae. Kita ketahui bahwa perbandingan antara sel spermatozoa itu dengan lumen, ya, lumen atau ruang uterus itu sangat besar. Jadi perbandingannya sel spermatozoa itu sel kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, kecuali kalau kita lihat di bawah mikroskop. Sedangkan lumen atau organ reproduksi betina itu tadi kita sudah lihat gambarannya, begitu organ yang sangat besar sehingga perbandingan ini sangat luar biasa. Kalau kita mau bayangkan itu seandainya sel spermatozoa itu sebesar sebuah speedboat, ya, speedboat atau Johnson begitu. Lalu kita mau letakkan dia di saluran reproduksi betina untuk mencari sel ovum, maka perbandingannya itu kalau spermatozoa sebesar speedboat, maka jarak tempuh yang dilakukan itu cukup jauh. Mungkin dari sini sampai ke dekat, ya, perbatasan dengan beberapa negara-negara di Pasifik. Nah, begitu sangat jauhnya itu. Kalau diumpamakan dia sebesar speedboat. Ya, sebesar speed. Nah, lalu di samping itu ada berbagai macam rintangan yang harus dilalui oleh sel spermatozoa ini. Rintangan-rintangan tersebut adalah adanya kripta-kripta, ya, kripta-kripta atau lorong-lorong, ya, lorong-lorong berkelok-kelok yang terdapat di sepanjang lumen uterus. Lalu ada juga, ya, yang disebut dengan UTJ, uterotumbal junction.
Nah, ini biasanya ada pada sapi, domba, dan juga pada manusia. Lalu sepanjang tuba fallopi'i, ya, mulai dari isthmus sampai dengan batas isthmus, ya, batas isthmus dan ampula itu suatu bentangan yang sangat panjang. Di samping itu ada reaksi-reaksi biokimia, ya, reaksi-reaksi biokimia dari sel-sel induk, di mana sel-sel induk itu secara alamiah ada memiliki suatu sistem proteksi terhadap benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuhnya. Oleh karena itu, spermatozoa yang masuk dianggap sebagai benda asing. Nah, maka sel-sel pemakan atau sel-sel fagosit akan dikeluarkan untuk bisa melawan, karena ini adalah dianggap sebagai benda asing. Oleh karena itu, rintangan ini juga harus dilalui oleh sel spermatozoa. Nah, ini adalah sel. Terus ada sel-sel granulosa atau sel-sel corona radiata, yang sel-sel ini dia melengkupi atau melindungi sel ovum atau sel telur. Nah, sel-sel granulosa ini diikat oleh satu zat yang disebut dengan asam hyaluronat, ya, asam hyaluronat. Asam hyaluronat ini harus dapat juga dilebur oleh atau ditembus oleh sel spermatozoa. Itu adalah rintangan-rintangan yang harus dilewati. Setelah dia melewati sel-sel granulosa atau sel-sel corona radiata, hambatan berikutnya yang harus dilalui oleh sel spermatozoa adalah zona pellucida. Ya, sering kita singkat dengan ZP. Ya. Zona pellucida ini adalah merupakan suatu mukoprotein. Selanjutnya, dia harus menembus lagi dinding sel ovum atau yang sering disebut dengan membran vitelline. Ya, jadi bayangkan, rintangan yang harus dilalui oleh sebuah sel spermatozoa selama melewati lumen atau saluran uterus itu sangat besar, luar biasa. Oleh karena itu, ya, Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan bahwa sel spermatozoa yang dideposisikan oleh ternak jantan masuk ke dalam saluran reproduksi betina itu dalam jumlah yang sangat besar. Ya, rata-rata sekitar 2,5 kali 10 pangkat 9 atau sekitar 2,5 miliar. Nah, dibayangkan karena rintangan yang dilalui sangat besar. Mulai dari kripta, lalu uterotubal junction, ya, lalu dia harus melewati isthmus, berbagai hambatan seperti reaksi-reaksi biokimia, di mana ada sel-sel fagosit daripada ternak betina, sel-sel granulosa pelindung daripada sel ovum atau sel telur, atau sel-sel corona radiata, ya. Sebelum sel-sel corona radiata karena sel-sel membentuk seperti corona, ya. Jadi corona itu mahkota gitu. Nah, kalau sekarang virus corona. Itu tidak ada hubungan dengan sel-sel granulosa. Lalu masuk ke zona pellucida, di mana zona pellucida itu adalah merupakan suatu mukoprotein. Setelah melewati zona pellucida, dia harus menembus juga dinding yang terakhir, yaitu dinding sel ovum yang namanya membran vitelline. Nah, di samping rintangan-rintangan yang harus dilalui oleh sebuah sel spermatozoa, tetapi ada juga faktor-faktor pendukung yang bisa mensupport agar sel spermatozoa ini bisa sampai menemui sel ovum. Nah, kalau seandainya sel spermatozoa ini tidak bertemu atau menyatu dengan sel ovum, maka tidak ada atau tidak pernah terjadi fertilisasi. Maka kalau hal ini terjadi, maka tidak terjadi individu baru yang lahir, maka sebuah spesies bisa musnah. Nah, kalau terjadi pada manusia, kalau tidak ada mekanisme seperti ini, maka manusia akan menjadi musnah karena tidak ada lagi perkembangan derivat. Oleh karena itu, ada faktor pendukung yang memberikan support kepada sel spermatozoa agar bisa bertemu
dengan sel ovum pada uterus, yaitu di mana setelah spermatozoa itu masuk ke ampula, dia itu seperti mendapat satu apa istilah kita support, sehingga dia menjadi aktif dan lincah gesit. Karena di dalam semen yang dihasilkan dari organ reproduksi jantan, kemarin kita sudah bahas, di mana semen itu adalah campuran spermatozoa dan juga kelenjar-kelenjar aksesoris yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar vesicula seminaris dan prostat yang mengandung bahan makanan. Nah, ketika dia masuk ke ampula, dia akan menjadi lebih aktif lagi. Karena dalam ampula itu terjadi atau dihasilkan suatu produk dari sel-sel mukosa ampula berupa bikarbonat. Bikarbonat, terus pirufat, asam amino bebas, diberikan suplai oksigen, karbohidrat, steroid, karbon dioksida, dan nukleosida atau nukleosida. Sehingga support ini akan membuat sel spermatozoa yang tadi sudah sangat kepayahan melewati lumen uterus yang sangat penuh dengan rintangan dan jaraknya sangat jauh, dia akan menjadi agresif dan menjadi lebih semangat. Nah, lalu dia akan melaksanakan misi terakhirnya, yaitu meleburkan diri atau terjadi fertilisasi. Nah, sebagai suatu gambaran, mungkin kita bisa menyaksikan bagaimana proses fertilisasi yang terjadi. Ya, ini kebetulan yang dapat videonya adalah pada fertilisasi pada manusia, tetapi pada intinya semuanya sama terjadi pada hewan-hewan mamalia. Ini kita bisa memberi gambaran sulitnya perjalanan spermatozoa masuk ke dalam lumen saluran reproduksi betina atau pada memasuki lumen uterus. Di sekitar 250 juta sperma, 2,5 kali 10 pangkat 6 kalau pada manusia. Jadi, campuran asam atau sistem proteksi yang dihasilkan oleh saluran reproduksi betina atau ibu pada manusia, itu intinya atau fungsinya adalah untuk menjaga agar tidak semua makhluk asing itu masuk. Ya, terutama dari mikroorganisme yang berbahaya. Nah, itu alasannya kenapa ada satu sistem proteksi yang sangat ketat. Nah, campuran asam yang tadi berfungsi untuk menghancurkan atau menyerang sel-sel atau benda asing. Nah, ini juga bisa berimbas pada sperma. Oleh karena itu, jutaan sperma yang sudah dihasilkan ini tidak semuanya bisa masuk sampai ke tubuh fallopian. Sebagian besar akan jadi kita lihat setelah mereka masuk dalam jumlah yang sangat besar itu, ya tadi kalau pada manusia sekitar 2,5 juta atau 2,5 kali 10 pangkat 6 sel spermatozoa itu jutaan yang akan mati selama melewati saluran uterus. Ini kita lihat bagaimana perbandingan kecilnya sel spermatozoa. Kita lihat di sini, seperti titik-titik kecil yang bergerak di dalam sebuah lautan yang luas atau lumen daripada uterus itu. Nah, jadi senyawa yang dihasilkan untuk memproteksi itu disebut dengan senyawa asam. Nah, tingkat keasaman ini itu mempengaruhi. Artinya
kalau spermatozoanya itu lemah, maka semuanya 100% mati, maka tidak akan terjadi proses fertilisasi. Nah, seandainya kalau hal ini terjadi pada manusia, maka tentu ras manusia akan punah karena tidak lagi terbentuk individu baru. Nah, demikian juga terjadi kalau pada hewan atau binatang. Nah, nah, kita lihat bahwa mereka melewati suatu rintangan yang sangat luas. Nah, tetapi tadi di samping ada faktor penghambat, ada juga faktor pendukung yang memberikan support agar sel spermatozoa itu bisa terus berjalan menuju ke tempat di mana sel ovum itu berada. Nah, kita ingat bahwa ketika proses pembentukan spermatozoa, spermatogenesis, lalu disimpan di dalam kauda epidimis, ketika terjadi ejakulasi, dia akan bercampur dengan kelenjar-kelenjar aksesoris. Nah, kelenjar-kelenjar aksesoris itu sudah ditambahkan juga zat basah yang berfungsi untuk mengantisipasi, ya, mengantisipasi zat asam yang berada di sepanjang saluran uterus. Nah, kita lihat bahwa ini adalah gambaran luasnya uterus dan mulai masuk ke dalam tubuh fallopi itu makin sempit, makin menyempit. Nah, zat-zat basah yang tadi di bawah dalam semen berfungsi untuk bisa menetralisir asamnya uterus sehingga tidak semua spermatozoa itu akan mati. Sebagian akan berhasil lolos masuk ke dalam tubuh fallopi. Ya, jadi bagaimana spermatozoa itu bisa mengetahui tempat di mana sel telur itu berada. Padahal lumen daripada uterus sangat luas dan mereka bergerak secara bersama-sama menuju ke satu titik di mana disitulah terdapat sel ovum. Nah, ternyata ada satu mekanisme di mana sel ovum atau sel telur ini melepaskan signal dalam bentuk bahan kimia yang dapat dideteksi oleh sel spermatozoa sehingga semua jutaan sel spermatozoa itu berusaha untuk sampai atau menuju ke tempat di mana signal itu dilepas. Nah, ini adalah bentuk dari sel spermatozoa. Kalau kita lihat di bawah mikroskop, dan ini adalah bentuk daripada sel ovum atau sel telur di bawah mikroskop. Nah, yang kita lihat di sini, nah ini namanya dengan sel-sel granulosa. Sel-sel granulosa ini diikat oleh enzim asam, diikat oleh suatu zat yang disebut dengan asam hyaluronat. Sel-sel ini sangat tebal dan banyak dan tidak mungkin dapat ditembus oleh hanya satu ekor sel spermatozoa. Mari kita lihat mekanisme selanjutnya.
Selanjutnya, apabila sel-sel tadi telah berhasil masuk bertemu dengan sel ovum atau sel telur, maka yang berikutnya adalah bagaimana terjadilah fertilisasi atau disebut dengan penyatuan dari sel spermatozoa dan sel telur. Ini adalah salah satu pertemuan yang sangat menakjubkan dan dapat kita lihat pada slide berikut ini. Nah, di sini kita lihat bagaimana rintangan yang tadi saya sudah jelaskan, ya, di mana panjang dan luasnya lumen atau saluran uterus, tuba fallopiae, adanya, ya, percabangan atau cornua uteri dan corpus uteri, terus tuba fallopiae, di mana tuba fallopiae, fimbriae, infundibulum, ampulla, isthmus. Jadi kalau tuba fallopiae dari atas fimbriae, dari arah ovarium masuk ke dalam, lalu infundibulum, ampulla, dan isthmus. Ini adalah perjalanan yang harus dilakukan oleh sel telur atau sel ovum atau ova. Jadi di samping perjalanan dari spermatozoa, maka sel ovum atau ova juga melakukan perjalanan dan dia juga bertemu dengan berbagai macam rintangan, yaitu perjalanan mulai luasnya saluran tadi uterus, ya, tuba fallopiae, cornua uteri, tetapi dia harus pertemuan itu terjadi pada tuba fallopiae bagian uterotubal junction. Maka sel telur ini, ya, harus dia melewati tadi masuk ke dalam fimbriae. Setelah masuk ke dalam fimbriae, dia harus masuk ke infundibulum, ampulla, dan isthmus. Nah, kita lihat selanjutnya, di samping rintangan dan hambatan yang dihadapi, dia juga didukung atau disupport oleh berbagai macam mekanisme. Baik mekanisme seperti gerakan peristaltik oleh urat daging licin pada lapisan endometrium atau pada lapisan uterus. Lalu juga ada pengaruh hormon estrogen dan oksitosin yang berfungsi untuk merangsang agar terjadi gerakan mendorong oleh otot-otot dan adanya benang-benang silia yang bekerja secara bersama-sama untuk menggerakkan atau mendorong sel telur ini mengarah ke tempat terjadinya fertilisasi. Mari kita saksikan video berikut ini yang menggambarkan bagaimana perjalanan daripada sel ovum atau sel telur. Nah, jadi kita lihat gambaran. Ini adalah ovarium. Dalam ovarium ini terdapat atau pabrik atau tempat terjadinya ovulasi. Ya, ovulasi ini akan terjadi apabila diawali dengan terbentuknya sel ovum. Kalau pada proses pembentukan spermatozoa kita sebut dengan spermatogenesis, tapi di sini kita sebut dengan oogenesis, di mana perkembangannya secara garis besar mulai dari perkembangan folikel. Jadi perkembangannya hampir sama dengan pada spermatogenesis. Mereka berasal dari sel-sel basal, lalu berkembang menjadi folikel primer, sekunder, tersier, sampai dengan menjadi folikel yang dominan, yang sering kita sebut dengan folikel de Graaff. Lalu dari folikel de Graaff ini dia akan pecah, ya, dia akan muncul seperti kalau kita gambarkan itu seperti macam bisul. Pernah lihat bisul membengkak, lalu bisul itu pecah. Nah, waktu dia pecah, itu dia melepaskan sel kecil yang disebut dengan sel ovum atau sel telur. Nah, sisa pecahan itu dia membentuk seperti luka atau bisul yang sudah pecah. Nah, itu yang kita sebut dengan corpus luteum. Sel ovum atau sel ova yang sudah keluar ini, dia akan ditangkap oleh fimbriae. Ini fimbriae bentuk seperti corong. Lalu fimbriae ini dia akan masuk ke dalam tuba fallopiae. Selanjutnya, dalam perjalanan tuba fallopiae ini, nah, mulai dari ini fimbriae, infundibulum, ampulla, isthmus. Ya, tetapi kalau pada mamalia biasanya diistilahkan dengan UTJ, uterotubal junction,
isthmus tubal junction, dan pulau tubal junction. Nah, di mana tempat terjadinya fertilisasi yang terbaik pada UTJ atau utero tubal junction di tengah-tengah sini. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran. Kalau tadi itu gambaran grafis dari hasil grafis. Kalau ini adalah gambaran yang sesungguhnya terjadi pada diambil dari pengamatan bentuk Fimbriae di dalam saluran reproduksi betina. Ya, seperti ini. Ovarium yang sudah siap melepaskan sel ovum atau sel telur. Tadi saya katakan bahwa folikel dominan atau folikel graf itu sudah seperti ini, seperti bisul yang sudah mau pecah. Nah, nanti atas gerakan daripada Fimbriae merangsang folikel dominan atau folikel graf ini akan pecah. Nah, ini lihat. Ini adalah folikel dominan yang terdapat pada ovarium. Dengan gerakan-gerakan sentuhan sensitif daripada Fimbriae akan membantu terjadinya ovulasi. Nah, setelah itu sudah mulai terjadi ovulasi, maka sel ovum itu mulai diserap atau masuk ke dalam Fimbriae. Nah, tolong diperhatikan bahwa kalau sel spermatozoa melakukan perjalanan, dia masih memiliki organ, yaitu disebut ekor, yang kita sudah bahas kemarin bagaimana dengan dalam proses spermatogenesis sampai dengan terjadi ekor, di mana di bagian atas ekor ada leher, ya, bagian tengah ekor itu ada mitokondria yang berfungsi untuk melakukan atau menghasilkan energi gerakan sehingga spermatozoa itu bisa bergerak menuju ke arah depan. Berbeda dengan sel telur atau ovum. Nah, walaupun jarak tempuhnya berbeda, tapi dia tidak dilengkapi dengan organ gerak. Maka ada satu mekanisme yang membantu. Yang tadi saya katakan yaitu gerakan peristaltik oleh urat daging licing, ada pengaruh hormon estrogen dan oksitosin, dan juga adanya sel-sel silia, yaitu sel-sel seperti rambut-rambut kecil yang berfungsi untuk membantu mendorong agar sel telur itu mengarah ke satu tempat di mana terjadi, di situ tempat terjadi. Ini yang disebut dengan kripta, penghalang, salah satu penghalang. Di bawah kripta ini kita lihat ada benang-benang silia yang sangat banyak sekali. Nah, setelah itu perjalanan ovum atau ova dimulai. Jadi sel-sel ovum dikelilingi oleh sel-sel granulosa yang saling mengikat, diikat oleh suatu zat yang disebut dengan asam hyaluronat. Sel-sel spermatozoa yang belum mengalami kapasitasi atau maturasi, di mana pada bagian kepalanya atau akrosom itu banyak mengandung enzim hyaluronidase. Lalu setelah sel-sel spermatozoa telah mampu menyusup mendekati zona pelosida, maka sperma akan menekan lapisan mukoprotein hingga dia akan tembus. Setelah itu, kepala akan bersentuhan dengan membran vitelin dan akan terbentuklah disebut dengan vitelin block. Jadi perjalanan sel ovum atau ova ini menuju ke satu titik terjadi titik di mana akan terjadi fertilisasi. Sel spermatozoa juga demikian.
ini adalah grafis yang menggambarkan irisan folikel de Graaf. Ya, dulunya kita sebut dengan folikel de Graaf karena konon de Graaf yang pertama kali menemukan folikel ini. Tetapi pada saat sekarang lebih banyak kita gunakan istilah dengan folikel dominan. Hal ini dikarenakan oleh pada teknologi reproduksi, terutama ketika kita melakukan super ovulasi, maka akan muncul banyak sekali folikel-folikel. Ya, di mana secara alamiah itu biasanya hanya satu folikel, tapi dengan teknologi super ovulasi, folikel ini muncul sangat banyak. Ya, bisa kalau pada sapi, yang mana kita ketahui bahwa sapi adalah hewan-hewan predik atau monotokes yang satu kali ovulasi hanya menghasilkan satu sel telur. Dengan teknologi super ovulasi bisa menghasilkan banyak sel telur, sehingga muncul banyak sekali folikel-folikel dominan. Nah, jadi ini adalah diagram irisan folikel de Graaf yang perlihatkan mulai dari yang paling luar itu kita sebut dengan permukaan ovarium. Lalu masuk ke ini adalah namanya epitel benih. Ya, epitel benih. Setelah itu masuk ke cairan folikel. Dan setelah cairan folikel lalu ovum sendiri. Ya, ini adalah ovum atau ovarium. Nah, ovum ini dikelilingi oleh ini zona pellucida. Ya, jadi dari luar kita lihat ini adalah cumulus ooporus atau sel-sel cumulus ooporus. Lalu membran granulosa. Ya, membran granulosa. Lalu ada TK eksterna, ini adalah TK eksterna dan TK interna. Nah, ini adalah gambaran sebuah folikel de Graaf ya. Nah, dalam folikel de Graaf itu di sini sel telurnya itu ada di sini. Tadi kalau kita lihat di dalam gambaran video tadi, dia seperti bisul yang mau pecah. Nah, folikel de Graaf itu. Di mana yang mau pecah, yang keluar itu nanti hanya ini saja, sel ovum atau sel ovarium ini. Nah, sel ovum atau ovarium ini dilindungi oleh tadi. Ada sel-sel granulosa, ada membran vitelin, ada zona pellucida. Nah, lalu bagaimana dengan pemasukan spermatozoa ke dalam ovum? Proses terakhir kita bisa lihat gambaran di sini, ya, di mana sel spermatozoa akan masuk ke dalam ovum dan dia harus menembus 3 lapis, yaitu massa cumulus atau sel-sel granulosa itu, massa cumulus, lalu lapisan zona pellucida dan membran vitelin atau vitellinum membran. Ya. Jadi kita lihat videonya di sini. Jadi dari jutaan sel sperma yang tadi dilepaskan dalam mekanisme ejakulasi itu ketika sampai pada akhir itu hanya beberapa juta, beberapa ratus atau beberapa juta saja. Dan perlombaan selanjutnya sel-sel spermatozoa tadi mereka harus berlomba-lomba untuk masuk menembus 3 lapis ini, yaitu sel-sel granulosa atau massa cumulus, lapisan zona pellucida dan membran vitelin. Nah, kita lihat perbandingan antara sel telur, ovum, dan sel spermatozoa seperti ini ya. Jadi sel spermatozoa itu kecil seperti gini. Ini adalah sel-sel granulosa. Jadi ketika mereka masuk ke sel-sel granulosa ini, banyak yang juga akan mati di sini. Ya, mereka akan mati. Dan sebelum mereka masuk menembus ke zona pellucida dan juga membran vitelin, mereka sudah mati di sini. Ya, ingat bahwa
untuk bisa menembus masa kumulus zona pelosida dan membran vitelin, ingat bahwa spermatozoa yang kita sudah pelajari bagaimana dengan anatomi spermatozoa, di bagian kepala spermatozoa itu yang kemarin saya sudah katakan ada sebuah organ atau sebagian bagian disebut dengan akrosom. Bagian akrosom, bagian kepala ini sudah dilengkapi dengan enzim, yaitu hyaluronidase. Dan enzim hyaluronidase ini bisa mampu memecah atau menembus asam hyaluronat atau melebur asam hyaluronat. Robotik seperti ini, nah bisa dilihat. Ya, ingat kalau kita gambarkan spermatozoa seperti robotik seperti ini, bagian leher kemarin ingat bahwa di bagian leher ada mitokondria yang berfungsi sebagai mesin penggerak. Ya, mesin penggerak untuk bisa menggerakkan ekor agar spermatozoa itu bisa bergerak ke depan. Dan di bagian akrosom itu terdapat enzim hyaluronat yang nantinya akan bisa menghancurkan atau melarutkan asam, ya, enzim hyaluronidase yang bisa melarutkan asam hyaluronat. Nah, ketika dia masuk ke dalam masa kumulus atau melebur sel-sel granulosa, maka akrosom itu akan hancur. Maka kalau akrosom akan hancur, kalau dia belum sampai masuk ke zona pelosida, apalagi ke membran vitulin, maka spermatozoa tersebut akan mati. Lalu bagian lubang sisa itu akan dilanjutkan lagi oleh spermatozoa yang lain. Jadi begitu berganti-berganti sampai dengan hanya satu sel spermatozoa yang diperbolehkan masuk menembus membran vitellin atau membran vitellinum. Ya, jadi setelah selesai akrosom pecah, nah ada senjata berikutnya karena di sini bukan saja lapisannya massa cumulus atau sel-sel granulosa, ada lagi zona pelosida. Maka ada enzim berikutnya akan dilepas untuk menghancurkan zona pelosida dan membran vitellin. Nah, inilah satu gambaran yang diambil dengan mikroskop elektron. Inilah kepala spermatozoa, ini ekor. Ketika dia masuk menembus zona pelosida, ya, dan membran vitellin, maka ekornya ini akan dilepas dan yang akan masuk sampai ke dalam inti sel dari sel ovum itu adalah, ingat, yang masuk itu adalah muatan herediter atau muatan genetik atau DNA dari spermatozoa yang tadi kita katakan dia bersifat haploid. Nah, ini kalau dilakukan pengamatan dengan mikroskop elektron seperti ini. Kalau tadi adalah gambaran grafis yang dibuat agar bisa memberikan kita pemahaman bagaimana proses mekanisme penyatuan itu atau bagaimana mekanisme spermatozoa bisa menembus masa kumulus zona pelosida. Nah, di sini diberikan gambaran bahwa
ternyata dalam proses fertilisasi bagian ekor tidak terlibat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa jantan atau lelaki tidak memberikan sumbangan mitokondria atau mitokondrianya tidak ikut masuk ke dalam proses fertilisasi. Dia akan dilepas di luar. Sehingga yang nanti mewarisi ya membawa mitokondria adalah dari sel ovum atau dari wanita atau dari. Jadi tadi digambarkan mengapa perlu melepas ekor, karena dianggap ekor sudah tidak berfungsi lagi. Dia hanya berfungsi sebagai alat penggerak untuk bisa menuju ke tempat proses fertilisasi. Digambarkan atau dianalogikan dengan roket, di mana roket yang tadinya ketika lepas landas membawa begitu banyak tangki-tangki bahan bakar, namun ketika mendekati titik orbit dianggap bahwa bahan-bahan bakar ini tidak berfungsi lagi, memberatkan gerakan daripada pesawat ruang angkasa, maka dia pun harus dilepas. Nah, ini adalah sebuah analogi agar mempermudah kita memahami bagaimana mekanisme proses pertemuan antara spermatozoa dan. Nah, itu adalah ekornya sudah lepas. Nah, setelah masuk ya muatan genetik atau muatan herediter dari spermatozoa, lalu mereka pun bercampur. Nah, oleh karena itu tadi ketika awal saya sudah jelaskan bahwa proses fertilisasi itulah dua mekanisme yang bisa kita lihat dari sistem embriologik dan dari sistem genetik. Di mana embriologik adalah pengaktifan dari sel telur, sedangkan dari sisi genetik adalah penyatuan atau pencampuran dari unsur-unsur genetik jantan dan unsur-unsur genetik betina. Mereka sudah menyatu. Nah, ini adalah gambaran bagaimana sudah mulai terbentuk gen individu baru. Ini kebetulan film-film yang saya ambil adalah dari web Harun Yahya, yaitu adalah merupakan salah satu film-film dakwah, makanya dia mengatakan atau memberikan gambaran bahwa proses ini begitu sangat kompleks yang sangat luar biasa dan proses ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Semuanya pasti terjadi melalui suatu mekanisme yang direncanakan. Oleh karena itu, tidak ada alasan kalau kita katakan bahwa ini adalah proses secara kebetulan, tetapi harus ada kreator, harus ada pencipta yang membuat mekanisme ini sangat luar biasa. Maka keyakinan kita bahwa keberadaan Tuhan itu tidak dapat diragukan lagi. Nah, itu. Nah, kita sudah melihat gambaran video bagaimana perjuangan daripada sel spermatozoa menembus masa kumulus, di mana spermatozoa menerobos masa kumulus ooporus
yaitu berupa sel-sel granulosa dengan gerakannya sendiri sambil melarutkan selubung yang berada pada akrosom dan melepaskan enzim hyaluronidase untuk bisa melebur asam hyaluronat. Lalu selanjutnya setelah menembus massa cumulus atau sel-sel granulosa, dia harus bisa menembus zona pellucida, di mana ovum akan mengeluarkan satu zat fertilizin yang bereaksi dengan sperma. Jadi ovum juga membantu. Jadi dia mengeluarkan satu zat fertilizin, lalu akan membantu, maka terjadilah aglutinasi. Nah, lalu setelah menembus zona pellucida, dia harus bisa menembus membran fetilin atau membran fetilinus, di mana ini merupakan periode yang sangat penting. Membran plasma sperma dan ovum akan pecah dan menjadi satu membentuk selubung bersama. Jadi kedua membran itu akan pecah menjadi selubung bersama. Sebagai konsekuensinya adalah sperma akan memasuki fetilinus, meninggalkan selubungnya yang bertaut pada membran fetilinus. Lalu membran plasma sperma akan pecah sehingga sperma secara telanjang atau tanpa membawa selubung yang masuk adalah hanya muatan genetik atau DNA masuk menyatu dengan ovum. Dan mulailah apa yang kita sebut dengan proses fertilisasi itu terjadi. Nah, selanjutnya mari bisa kita lihat bagaimana penyatuan sperma dengan ovum pada video berikut ini. Nah, ini adalah ketika muatan genetik dari sel spermatozoa telah masuk. Ya, jadi kita lihat mereka sudah saling berseberangan kiri dan kanan ya. Kita lihat. Nah, ini nih. Jadi sudah masuk, data genetiknya sudah bersebelahan. Mereka sudah siap untuk menyatu. Kita lihat, ini ada dua titik, ya, ada dua titik yang menunjukkan kutub daripada dua sel ini. Sebentar lagi mereka dua akan menyatu. Dan siap untuk membentuk makhluk baru. Ya, kalau manusia, manusia. Kalau sapi, ternak, ya ternak yang baru. Sesuai dengan tadi, sel telur dari spesies mana dan sel sperma dari spesies mana untuk siap menyatu untuk membentuk individu baru dalam mempertahankan spesies masing-masing individu. Nah, mereka sudah mulai menyatu. Jadi perlu diperhatikan bahwa tadi sel spermatozoa telah membawa informasi genetik dari jantan atau dari laki-laki, dan sel ovum sudah mengandung semua informasi genetik dari betina atau induk atau ibu. Nah, ketika mereka dua menyatu, maka sudah membentuk suatu campuran gen baru yang merupakan atau mewarisi semua informasi genetik perpaduan antara jantan dan betina yang sudah terisi semua informasi tentang bentuk makhluk yang baru. Dan disinilah kita belajar dalam ilmu genetika, dalam ilmu pemuliaan, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kualitas ternak, baik ternak daging, ternak susu, ternak ayam, untuk memperoleh ternak-ternak yang memiliki kualitas yang lebih tinggi, yaitu dengan melakukan crossbreeding, di mana sifat-sifat unggul dari jantan, sifat-sifat unggul dari betina kita kawinkan dengan melakukan teknologi crossbreeding dengan harapan kita bisa memperoleh
derivatnya atau turunannya yang memiliki sifat-sifat istimewa dari jantan dan dari betina, sehingga kita bisa memperoleh ternak penghasil susu yang unggul, ternak penghasil telur yang unggul, ternak penghasil daging yang unggul, dan lain-lain sifat-sifat unggul yang kita inginkan, yang kita pelajari dalam ilmu genetik dan ilmu pemuliaan ternak. Di sini kita lihat bahwa semua informasi genetik tentang individu yang akan lahir semua sudah tercatat di dalam sel yang tadi baru menyatu dalam proses fertilisasi yang kita sebut dengan zigot atau embrio. Nah, di dalam sel itu sudah tercatat segala informasi. Kalau pada manusia sudah tercatat bagaimana bentuk mata, bentuk hidung, mulut, warna rambut, warna kulit, dan lain sebagainya. Demikian juga pada ternak sudah tercatat semua. Bagaimana kemampuan produksi susunya, bagaimana kemampuan dagingnya, bagaimana kualitas susunya, bagaimana kandungan protein susunya, bagaimana kualitas telurnya. Semua informasi telah tercatat di dalam zigot atau ovarium yang tadi terbentuk. Nah, disinilah rahasianya mengapa ada ilmu pemuliaan dan ilmu genetik dalam peternakan. Jadi semua informasi, ya, informasi fenotipik maupun genotipik dari individu yang akan lahir semua sudah ada di dalam zigot yang tadi terbentuk atau dalam embrio yang tadi terbentuk. Ya, jadi semua informasi genetik sudah tercatat di dalam embrio yang tadi terjadi. Jadi kalau untuk ternak semuanya sudah tercatat, sehingga kita bisa melakukan pendugaan berat lahirnya berapa, berat sapinya berapa, berat dewasa kelamin atau pubertas berapa, berat yearlingnya berapa. Kalau untuk sapi potong, untuk sapi perah, ya produksinya bagaimana. Nah, demikian juga dengan ternak-ternak yang lainnya. Di sini diberikan gambaran kepada bagaimana dengan manusia. Manusia juga semuanya sudah tercatat. Mulai dari bentuk, misalnya tinggi badan ketika umur 1 tahun berapa, ketika umur 20 tahun berapa, ketika umur 30 tahun, 40 tahun, sampai 70 tahun. Tetapi satu hal yang perlu diingat bahwa performa individu itu ditentukan oleh genetik plus environment atau lingkungan. Oleh karena itu, di dalam peternakan perlu juga kita perhatikan manajemen sama dengan manusia. Apabila dia dari genetik bagus, tetapi kalau di dalam ketika lahir dia diberikan gizi yang tidak bagus, maka kemampuan-kemampuan potensi-potensi yang ada dalam genetik ini tidak dapat terekspresi secara bagus. Oleh karena itu, seperti contohnya kalau kita melakukan persilangan dengan IB untuk sapi Bali dengan limusin atau sapi Bali dengan simental. Tetapi kalau manajemen dan pakan yang kita berikan tidak bagus, maka ternak tersebut tidak mampu mengekspresinya semua kemampuan yang telah dibawa secara genetik. Maka disitulah mengapa penting kita mempelajari tentang sistem pemberian pakan, manajemen pemberian pakan, manajemen perkandangan, manajemen pemeliharaan, dan lain-lain sebagainya. Di situ rahasianya. Nah, di sini yang kita sebut dengan mulai pembelahan cleavage.
Ya, jadi pembelahan cleavage. Ya, jadi dalam pembelahan itu ada 2 tahap, yaitu fase inferensiasi dan fase diferensiasi. Di mana cleavage terjadi pada fase inferensiasi, yaitu terjadi pembelahan sel tanpa menambah volume dan belum ada pembelahan sel mengarah ke pembentukan jaringan-jaringan spesifik. Pembelahan berikutnya yaitu pembelahan inferensiasi, disitulah mulai pembelahan yang mengarah kepada pembentukan jaringan dan organ-organ yang spesifik. Ya, jadi saya berharap bahwa kalian bisa pahami tahapan cleavage itu seperti ini di sini, yaitu terjadi pada fase inferensiasi. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana pembentukan pronukleus dan singgami. Nah, setelah spermatozoa bersatu dengan ovum, bersamaan dengan itu kepala spermatozoa di dalam membran vitellinus akan mengembang. Di dalam inti sperma muncul beberapa nuklei yang langsung bersatu dan satu membran dengan nukleus pun membentuk. Saat umur pronukleu di antara 10 sampai 15 jam menjelang cleavage, ya, cleavage ada beberapa tahap, cleavage tingkat 1, lalu 2 kelompok kromosom mulai terlihat. Masing-masing adalah kromosom paternal atau kromosom dari ayah atau pejantan dan kromosom maternal atau dari ibu atau dari induk betina. Mereka akan bersatu membentuk suatu kelompok yang mulai melakukan profase mitosis 1. Saat proses cleavage itu, maka fertilisasi atau pembuahan itu dikatakan selesai.
Nah, selanjutnya tadi kita lanjut ke pembelahan atau cleavage. Di mana pembelahan tadi saya sudah jelaskan satu sel akan menjadi 2, 2 menjadi 4, 4, 8. Jadi pada pembelahan cleavage pada fase inferensiasi adalah pembelahan sel dengan bertambah jumlah tapi tidak menambah volume. Itu yang disebut dengan cleavage. Ciri berikutnya adalah pada pembelahan cleavage belum ada pembelahan sel mengarah ke pembentukan jaringan. Jadi setelah itu nanti baru ada pembelahan yang mengarah ke pembentukan unligand atau calon-calon jaringan dan organ. Sel yang membelah terus berjalan menuju ke tempat implantasi. Jadi pembelahan cleavage ini di dalam embrio sambil terjadi pembelahan, setelah terjadi fertilisasi dia terus berjalan menuju ke tempat di mana terjadi implantasi pada lapisan endometrium daripada ovarium. Nah, di mana nantinya zigot, ya ovarium yang sudah terbentuk tadi, akan mengeluarkan satu enzim tertentu yang dapat melarutkan dinding uterus, yaitu dinding endometrium pada lapisan endometrium, lalu dia akan melekat atau tertanam seperti yang tadi kita gambarkan, seperti dia akan mengeluarkan akar. Nah, nanti dari situlah mulai terbentuk plasenta. Nah, ini kita lihat bagaimana pembelahan cleavage itu. Ini adalah zigot, ini adalah ini ovarium, dia akan berjalan. Jadi ini dia sudah mulai fertilisasi ya. Jadi ini sudah masuk ke tubuh fallopi sudah mulai terjadi fertilisasi sehingga kita lihat sudah mulai dari satu sel sudah mulai membelah menjadi 2 sel. Ini terjadi sekitar 30 hari pada mamalia atau pada manusia juga. Nah, di sini ada sudah mulai 2 sel sudah terbentuk. Ini adalah bagian blastomernya. Tadi 2 sel, sekarang sudah menjadi 4 sel. Ya, jadi 2, 4 dan seterusnya. Ini yang disebut dengan pembelahan cleavage. Jadi selama perjalanan menempuh tubuh fallopi ya, karena tadi saya katakan bahwa proses fertilisasi itu terjadi pada tubuh fallopi. Jadi selama perjalanan ini dia menuju ke tempat implantasi, proses pembelahan cleavage ini terus terjadi. Ya, ingat bahwa proses pembelahan cleavage adalah dicirikan dengan bertambahnya banyak sel tapi tidak merubah volume. Nah, sudah menjadi 8 sel. Nah, terus berjalan terus. Nah, jadi 8 jadi 16. Jadi mulai menjadi morula. Dari blastula jadi morula. Lalu sampai pada uterus. Nah, sampai di uterus dia sudah mulai menjadi blastosit yang awal. Ya, jadi lihat setelah jadi blastosit sudah mulai terbentuk dengan tadi blastosit cavity sudah mulai terbentuk, lalu inner cell mass juga sudah mulai terbentuk atau embryoblast sudah mulai terbentuk. Ini pada hari sekitar 4 sampai 5 hari ya, atau kita sebut dengan blastosit awal. Nah, kita lihat ini adalah zona pellucida. Ini sudah sampai di bagian di dalam saluran uterus ya. Nah, lalu dia mulai menempel pada lapisan endometrium. Nah, ini mulai blastosit yang mulai terakhir. Ingat bahwa dia akan zigot ini akan mengeluarkan enzim yang bisa melarutkan dinding endometrium
dan dia akan menyatu. Nah, jadi sampai di sini kita sudah paham bagaimana proses fertilisasi sampai dengan cleavage dan bagaimana perjalanan embrio sampai pada tempat di mana dia akan melakukan implantasi, dan ketika implantasi terjadi, maka disitulah awal proses kebuntingan akan terjadi. Nah, ada satu hal yang juga yang perlu diperhatikan, bahwa tidak semua fertilisasi itu dapat berakhir dengan kebuntingan. Nah, ada hal-hal lain yang mengakibatkan sehingga terjadi kegagalan pada atau tidak terjadinya kebuntingan. Sering kita sebut dengan aborsi, ya, aborsi atau abortus. Nah, di mana aborsi ini adalah akibat dari penyingkiran atau hilangnya blastosit, embrio atau fetus. Jadi, kalau blastosit tadi tidak berhasil menempel, maka kita anggap bahwa dia gagal menjadi kebuntingan, atau embrio yang tadi tidak menempel pada endometrium, itu kita anggap sebagai dia sudah gagal atau tidak terjadi kebuntingan. Atau mungkin sudah terjadi fetus. Nah, fetus apakah berumur 3 bulan, 4 bulan, lalu tidak berkembang menjadi individu yang sempurna dan lahir secara normal dan sempurna, itu juga dapat kita kategorikan sebagai abortus, ya, aborsi. Nah, tindakan aborsi ini dari sisi kalau untuk manusia, nah ini ada disebut dengan suatu yang apakah legal atau tidak legal. Nah, dikatakan kalau macam pada awal-awal atau ini masih bisa ditolerir, ya. Jadi masih bisa dimaafkan kalau pada manusia. Nah, tapi kalau sudah berlanjut, nah ini sudah dianggap sebagai suatu hal yang kontroversial. Tetapi kalau untuk kita di bidang peternakan, nah kita berharap bahwa sebisa mungkin tidak terjadi aborsi atau, nah kalau aborsi ini adalah tindakan sengaja. Tapi kalau abortus itu tidak sengaja. Nah, kita menghindar sampai terjadinya hal seperti ini. Karena tujuan dari kita peternakan adalah bagaimana setiap individu yang telah dewasa bisa menghasilkan ternak baru atau individu baru setiap periode, ya, setiap periode kebuntingannya, di setiap siklus, ya, siklus kebuntingannya. Kalau pada sapi satu siklus sekitar 1 tahun, kalau pada kambing domba sekitar 6 bulan, babi 4-5 bulan. Nah, setiap itu kita berharap bahwa terus terjadi produksi daripada anak untuk setiap individu. Oleh karena itu, aktivitas aborsi tidak pernah terjadi pada ternak, ini pada manusia. Tapi kejadian abortus atau keguguran bisa terjadi dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam penyebab, baik penyebab karena fisik maupun penyebab karena penyakit biologis, seperti terkena penyakit, ya, terkena penyakit brucellosis yang disebabkan oleh Brucella, bakteri Brucella yang dia mengakibatkan terjadinya abortus pada ternak sapi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kontrol kelahiran. Nah, mungkin untuk video kali ini kita sampai di sini aja. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.